Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang kalkulus 2, yaitu tentang luas dataran bagian yang kedua. Luas dataran bagian kedua ini adalah luas dataran yang dibatasi oleh beberapa kurva. Ya. Oke, kita mulai materi kita. Seperti selangkah sebelumnya yang telah kita pelajari di luas dataran bagian pertama, langkah-langkah yang untuk menghitung luas dataran, yang pertama adalah menggambar grafik fungsi. Yang kedua, menentukan daerah yang akan dihitung luasnya. Yang ketiga, menggambar pias. Ingat ya, bahwa daerah integrasi itu harus dibagi-bagi dalam beberapa pias. Kemudian menyusun rumus luas pias. Yang kelima, menyusun rumus luas dataran. Yang keenam, menyelesaikan rumus luas dataran. Ingat ya, ada 6 langkah untuk menghitung luas dataran. Mari kita mulai dengan contohnya ya. Misalkan akan dihitung luas dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan Y kuadrat. Langkah pertama adalah menggambar grafik. Untuk menggambar grafik ini, Anda harus lihat kembali materi menggambar grafik pada mata kuliah kalkulus 1 semester yang lalu. Ya, ingat kan? Nah, untuk menggambar dua grafik, yang paling penting adalah menentukan titik potong kedua grafik tersebut. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan Y kuadrat, berarti Y sama dengan Y pangkat 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Sini ya. Ini adalah Y sama dengan 0. Jadi 0,0 dan 1,1 ini merupakan titik potong. Jadi prosesnya itu harus diperlihatkan kalau Anda mengerjakan. Ya. Oke. Kita lihat, ada dua cara untuk mengerjakan. Ada dua cara untuk mengerjakan ini. Pertama adalah piasnya kita bikin tegak lurus dengan sumbu X. Nah, seperti saya katakan dulu pada waktu luas dataran bagian pertama dulu, setelah pias kita buat, lalu kemudian kita bikin atributnya. Apa itu? Lebarnya adalah dx, kemudian ini pias bagian bawah, itu adalah Y sama dengan X kuadrat, dan yang di atas sama dengan Y sama dengan akar X. Ya. Kemudian, berapa panjang piasnya? Panjang piasnya adalah atas dikurangi bawah. Ingat ya, atas dikurangi bawah berarti akar X dikurangi X kuadrat. Sehingga DL-nya, luas piasnya ini adalah akar X dikurangi X kuadrat dikalikan dengan dx. Ingat ya, jangan lupa kurungnya. Kalau kurungnya lupa, nanti artinya jadi berbeda. Luasnya kalau gitu berapa? Ingat, karena piasnya tegak, maka pias ini bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan sepanjang daerah ini. Sehingga integralnya dari 0,1 akar X min X kuadrat dx. Ya. Nah, kemudian Anda selesaikan fundamental kalkulus. Oke? Kita lihat cara kedua sekarang. Oke, kita tunggu ya. Ini masih mutar, ini masih jalan. Nah, sekarang bagaimana kalau piasnya dia sejajar dengan sumbu X? Berarti pias ini lebarnya di. Kita lihat sisi kanan, paling kanan dari pias ini adalah X sama dengan akar Y. Ingat ini asalnya kan Y sama dengan X kuadrat. Di kanan berarti X positif, X sama dengan akar Y. Sedangkan yang kiri adalah X sama dengan Y kuadrat. Berarti panjang piasnya ini adalah kanan dikurangi kiri. Ingat ya, kalau dia sejajar dengan sumbu X, berarti panjangnya ini adalah kanan dikurangi kiri. Jadi akar Y dikurangi Y kuadrat.
Atribut-atribut ini harus Anda tulis sehingga nanti diketahui bahwa Anda benar-benar bikin rumus dengan benar ya. Lebarnya pias ini adalah dy. Berarti luas pias dl-nya sama dengan akar y dikurangi y kuadrat dy. Ingat, kurungnya jangan lupa. Ingat ini dari 0 ke 1, ini dari 0 ke 1. Karena piasnya sejajar sumbu X, maka dia piasnya bergerak dari bawah ke atas. Berarti L-nya berapa? Integral 0, 1 akar Y min Y kuadrat dy. Oke, kita coba sekarang soal berikutnya. Luas dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 2. Y sama dengan X kuadrat, kalau digambar dia seperti ini, ingat ya, proses menggambarnya harus dilakukan juga. Sebagaimana di mata kuliah kalkulus 1, kemudian ini adalah Y sama dengan X plus 2. Oke, kita bikin pias sejajar tegak lurus dengan sumbu X, bilang piasnya tegak lurus dengan sumbu X, lebarnya dx, yang bawah ini siapa? Yang bawah ini adalah Y sama dengan X kuadrat, sedangkan yang atas adalah Y sama dengan X plus 2. Berarti berapa panjang piasnya? Atas dikurangi bawah. Ulang ya. Atas dikurangi bawah. Berarti X plus 2 dikurangi X kuadrat. Jadi ditulis di sini ya panjangnya. Ini ke sini adalah X plus 2 min X kuadrat dx. Ini lebarnya adalah dx. Kita teruskan. Nah, gambarnya kita udah ngeliat di sini tadi, maka DL-nya apa? Panjang kali lebar, berarti X plus 2 min X kuadrat dikalikan dx. Walaupun panjang kali lebar, dx-nya ditulis di belakang, jangan ditulis di depan, nanti jadi kacau semua ya. Jadi luasnya berapa? Ingat ini tadi titik potongnya kalau Anda cari akan ketemu X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Berarti integralnya dari negatif 1 sampai 2, X plus 2 min X kuadrat dx. Ya. Nah ini yang kedua. Gimana cara berikutnya? Ingat, kalau Anda bikin piasnya sejajar dengan sumbu X, ini harus hati-hati. Kenapa? Pada saat di warna kuning ini, pias itu, ulang ya, pada saat di warna kuning ini, daerah kuning ini, maka kanannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kirinya adalah Y sama dengan X kuadrat juga. Sedangkan yang bagian hijau ini, kanannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini kurvanya. Kemudian kirinya sama dengan Y sama dengan X plus 2. Artinya apa? Artinya bahwa daerah ini batasnya itu berbeda antara yang kuning dan hijau. Oleh karena itu, kalau Anda bikin pias yang sejajar dengan sumbu X, maka Anda harus membuat dua pias. Pias pertama adalah di daerah kuning, pias kedua di daerah hijau. Nah, yang di daerah kuning ini, piasnya ini lebarnya dy, kanannya adalah akar y, kirinya adalah negatif akar y. Sehingga panjang piasnya adalah akar y dikurangi negatif akar y. Ini kurang negatif ya. Ini kurang negatif, oke? Akar y dikurangi negatif akar y. Ini salah tulis. Kanan dikurangi kiri. Oke, salah tulis. Kalau salah tulis ini kalau nanti jadi 0 ini. Jadi salah ya. Oke, yang ini dy. Kanannya adalah X sama dengan akar Y, kirinya X sama dengan Y min 2, berarti panjang pias ini adalah akar Y dikurangi Y min 2. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Yang kuning, yang daerah kuning, itu adalah, ini yang salah tadi, ini min akar Y. Jadi DL-nya sama dengan 2 akar Y dy. Mana intervalnya? Dari bawah ke atas, dari 0 ke 1. Ini, dari 0 ke 1. Kemudian yang hijau ini, daerah hijau ini, DL-nya adalah akar Y min 2, min Y dikurangi 2, jadi akar Y min Y plus 2 kali Y. DL-nya yang hijau itu intervalnya dari 1 ke 4.
Jadi 1 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 4. Jadi L-nya siapa? Integral 0,12 akar Y dy ditambah luas yang hijau 1/4 akar Y min Y plus 2 dy. Lalu ini Anda kerjakan integralnya. Ya. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X pada interval 0 sampai pi per 2. Ya. Jadi ini adalah gambarnya cos, ini gambar itu kebalik ya. Ini gambarnya cos, ini gambarnya sin. Kemudian kalau kita bikin, ingat ya, kalau bikin tegak lurus dengan sumbu X biasnya, maka daerahnya juga terbagi 2. Terbagi 2 ya. Kenapa? Karena daerah yang kuning ini, dia itu bawahnya dibatasi oleh sumbu X, kemudian atasnya ini dibatasi oleh Y sama dengan sin X. Oke? Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X pada interval ini. Ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini mestinya luas dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dan sumbu X. Jadi ini ada keduluan ya. Sumbu X, sin X, cos X. Ya, ada yang kurang soal ini ya. Kurang dibatasi oleh sumbu X juga ya. Nanti jadi salah kalau nggak gitu. Oke. Sin X, yang ini adalah dx lebarnya ya, yang kuning ini ya. Bawahnya Y sama dengan 0, atasnya Y sama dengan sin X. Sehingga panjangnya ini adalah atas dikurangi bawah, berarti sin X dikurangi 0. Lalu yang di sini sama aja, ini lebarnya dx, bawahnya Y sama dengan 0, atasnya Y sama dengan cos X, bawahnya adalah cos X dikurangi 0 ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang warna kuning gimana? Yang warna kuning ini dl-nya adalah sin X dikalikan dx. X-nya dari berapa? X-nya dari 0 sampai pi per 4. Jadi Anda kalau cari potongnya akan ketemu X sama dengan pi per 4. Kemudian yang warna hijau ini, siapa luasnya ini? Panjang kali lebarnya. Jadi cos X dikalikan dx. Dari mana ke mana? Dari pi per 4 ke pi per 2. Jadi L-nya siapa? L-nya itu adalah luas yang kuning ditambah luas yang hijau. Jadi integral sin X dx dari 0 sampai pi per 4 ditambah integral pi per 4 dan cos X dx dari pi per 4 sampai pi per 2 ya. Oke. Bagaimana kalau kita bikin luas dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X? Ini soalnya kurang, mestinya ada dibatasi juga oleh sumbu X. Ya. Lalu kita bikin biasnya sejajar dengan sumbu X. Kita lihat kanannya siapa? X sama dengan arkes cos Y. Kirinya adalah arkes sin Y. Kemudian panjangnya adalah kanan dikurangi kiri. Jadi arkes cos Y dikurangi arkes sin Y. Oke? Kita lihat. Luasnya gimana? DL-nya, arkes panjangnya arkes cos Y dikurangi arkes sin Y kalikan dy. Dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ingat ini tadi pi per 4 kan? Berarti di sini pasti setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Jadi integralnya dari 0 sampai setengah akar 2 arkes cos Y min arkes sin Y dy. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Apa bedanya yang ini dengan yang ini? Dengan yang ini. Kalau yang ini integralnya lebih mudah. Integralnya sin adalah negatif cos ya. Dengan cos sin selesai pekerjaannya. Cuma biasnya ada 2. Tapi kalau yang ini memang rumusnya ada 1. Arkes cos Y dan arkes sin Y dy. Tapi integralnya ini agak susah ya. Karena dia harus pakai integral parsial. Jadi Anda harus bisa memilih biasnya itu mau tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu X dengan asumsi bahwa integralnya akan mudah dikerjakan ya. Oke. Sampai di sini materi kita. Semoga Anda paham.
Kemudian kalau tidak paham, Anda nanti pada saat jam kuliah, Anda bisa bertanya lewat WA, kerjakan latihannya, kemudian kirim lewat WA, kemudian saya komentari jawaban Anda dan saya koreksi, kemudian Anda perbaiki lagi, dan kemudian kirim lewat penugasan. Ya, latihannya apa? Kerjakan semua latihan luas dataran yang ada di bahan ajar yang Anda miliki ya, karena saya tahu Anda memiliki bahan ajar dari berbagai macam versi ya. Boleh juga mengambil buku yang lain. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.